Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys. Seperti biasa di Arabic class kita ya di Kota Madani jam 9.00 WIB ya. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Terima kasih Gozi dan seperti biasa hari ini akan diisi oleh Ustadz Gozi ya, Ustadz. Dan juga mari kita buka pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Silahkan Gozi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, siap. Thank you, Bill. Thank you. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang semoga barokah ini. Salawat serta salam kita panjatkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Hari ini belum mendapatkan materi. Udah mulai pusing-pusing nih materinya. Udah nggak biasa lagi. Materi tentang apa? Kompleks. Hari ini tentang i'rab lagi. Kan kemarin kita baru perkenalan lah. Oh iya. Yang bakalan lebih nyemplung. Lebih nyemplung ke i'rab ya? Iya, tentunya. Dan bakalan lebih pusing. Emang belajar bahasa Arab tuh pusing. Siap-siap mental guys. Iya, siap mental. Siap mental harus ngulang mental harus belajar. Iya, benar. Gue ngerasa banget ya Allah pusing belajar bahasa Arab. Tapi bahasa Arab ya kalau bahasa Arab tuh kayak yang kalau lu bisa pelajarin deh, karena itu tuh penting banget dan juga pasti dedikasi yang lu butuhkan tuh nggak sedikit gitu, harus banyak dan insya Allah itu bakal berpahala yang juga nggak sedikit gitu. Jadi perbanyaklah belajar bahasa Arab ya guys, semangat belajar bahasa Arabnya. Dan paling kan sekarang bulan Ramadan gitu ya, bulan yang apa tuh, amalan baik tuh lipat gandakan gitu loh. Jadi lu belajar bahasa Arab nggak mungkin rugi deh, insya Allah akan mendapatkan balasan yang sejajar dengan dedikasi lu, begitu sih ya. Pasti niatin aja belajarnya buat nyari ridho Allah. Yes, jangan lupa niatin juga. Oke, hari ini kita bakal lanjutin pelajaran kemarin. Cukup. Kalau ada yang ngerasa gitu, emang aku juga apa ya, ngerti. Sebenarnya aku tuh belum ngerti bahasa Arab juga. I mean kayak kalau langsung apa harokatin kitabnya tuh masih agak blank, kayak lag gitu, agak pusing lah. Tapi kalau diulang-ulang itu insya Allah bisa lah. Yes. Lu udah berapa lama belajar bahasa Arab? Aku belajar bahasa Arab. Aku berapa ya? Kan dulu tuh SD tuh aku di MI ya, dari kelas 1 sampai 4. Ya, aku belajar bahasa Arab. Ada bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya tuh yang kayak cuman hafalin kosakata basic gitu, kayak warna. Terus apa lagi? Warna tuh talat di sekitar. Ya, you know lah, kayak tabur. Standar. Ya, cuman kayak gitu. Terus gue kan pindah pulau. Nah, terus
gue pindah sekolah juga. Ya, di kelas 5 sampai kelas 6 tuh belajar juga, tapi tetap nggak jauh beda gitu. Namanya SD kan pelajaran bahasa Arabnya tuh tetap yang gitu-gitu aja, nggak jauh beda. Nah, gue mulai belajar bahasa Arab lagi tuh waktu SMP ini. Jadi bisa dibilang yang emang serius. Sebenarnya sih gue nggak serius gimana ya? Kayak bahasa Arab itu udah jadi mapel gue dan gue harus melakukannya. Oh iya iya. Kalau serius banget gue kagak, tapi kalau kayak acuh banget juga kagak gitu. Gue jalanin aja. Gue tahu itu penting, tapi kayak ya gimana jelasinnya, ya begitulah. Udah itu jalan aja, belajar ikutan pelatihan, bukan pelatihan, apa ya namanya, asik ya, kayak webinar gitulah. Gue ikutan di beberapa tempat, gue ikutan udah di 4 tempat kalau nggak salah. Gue belajar terus di situ. Sempet kayak di sini webinar ini ikut, terus kayak pertama tuh masih nggak ngerti lah apa. Gue tuh belajar bahasa Arab, jujur aja gue suka ngantuk. Iya, sama gue juga. Gue suka ngantuk. Jadi kadang apa yang guru omongin tuh kayak lag. Lu Jadi ngomong apa? iya begitu. Tadi apa ya? Kok gue jadi lupa. Terus Iya. gue juga sama jarang, dulu tuh jarang nonton recordnya tuh jarang. Kalau gue udah ikut, ya udah gue nggak usah nonton recordnya lagi. Gue udah tahu materinya. Tahu materi secara formal gitu loh. Gue udah ikut berarti gue udah tahu. Nah, padahal kan belum tentu juga tahu ya, belum tentu ngerti. Berarti lo udah tahu tapi ilmunya tuh belum masuk gitu ya? Kira begitu ya? Ya kayak gue tuh belum ngeh gitu loh, gue tahu alurnya tuh kayak gini-gini, tapi kalau ditanya malah jadi blank, gak tahu kenapa. Iya iya. Nah itu kan selesai lah, tamat kelasnya yang di situ. Terus kayak berapa lama gue kosong dulu, nah terus ikutan lagi, ada lagi. Dan di situ mulai radang agak ngeh kan, yang kemarin ustadznya bilang gini-gini tuh yang gini, karena di tempat baru lagi kan. Jadi yang kemarin ustadz gue ngomongin tuh kayak gini, jadi ngulang-ngulang lagi, terus pindah lagi, terus sekarang juga masih belajar. I see. Semangat Ji, semangat semuanya. Thank you. Gue juga Semangat. sendiri masih sangat awam ya dalam bahasa. Iya, semangat buat Anissa. Gue ngomong Anissa, kesebutnya kalian semua di sini hampir. Semangat bisa buat semua. Anissa. Kucingnya Anissa jadi mayoritas kucing semua lagi. Kenapa jadi Anissa semua ini? Ada apa dengan konspirasi kah? Ada konspirasi? Apakah Anissa ingin mengkudeta? Aduh, Anissa ingin mengkudeta Suhdi gitu sebagai username terbanyak. Ya. Jadi kayak Senju lawan klan Senju lawan klan Uchiha. Enggak tahu gue, nggak ngerti. Ini tuh kayak Eldia lawan Harley. Gue lupa. Marley. Nah itu Marley. Eldia lawan Marley. Iyo. Tiba-tiba ada yang rambling. Segitu ya. Iya. Begitulah. Oke. Kita masuk aja ke materinya. Hari ini kita bakalan lanjutin pelajaran kemarin. Jadi kalau ditanya pusing nggak, ya nggak jauh beda sama kemarin. Ya bahasa Arab mah nggak mungkin nggak pusing guys. Beginilah. Bisa sih nggak pusing, bisa jadi nggak pusing, tapi emang jarang ada kalau disebut ada orang yang nggak pusing belajar bahasa Arab, ada. Orang Arab gampang kan belajar bahasa Arab. Lu kan bukan Imam Syafi'i gitu loh. Lu ya.
Walaupun Yul, lu bukan Imam Syafi'i, lu bisa berusaha Bil. bisa, Kayak bisa tahu gua tahu. Tapi kalau misalkan kita ya tetap butuh lebih banyak effort lah, karena kan ya kita tidak menurut gua ya, ini menurut gua aja gitu, tidak steril beliau gitu loh. Yang dimana dari ya kecil I tuh know. ilmu. Sebenarnya Kita kan juga Imam Syafi'i itu loh. Effortnya emang gede juga. iya effortnya gede. Beliau itu tuh udah berbakat, effortnya juga gede gitu. Dia latihan juga. Tahu kan? Jadi gitu. Benar-benar Terus benar. apa ya? Umar juga kan sebenarnya dari kafir jadi muslim bisa aja beliau usulkan. Kita bisa lah berjuang. Bisa. Insya Allah bisa guys. Meningkatkan. Bisa lah. Oke, hari ini kita udah belajar burem. Ya emang tadi burem. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Jadi kemarin itu kita sudah belajar tentang secara garis besar ya. Nah, kan kemarin kita udah belajar jabatan kata tuh. Pelajaran jabatan kata kemarin yang ikut. Mas Ian ada nggak di sini oposisinya Anissa? Ya Robi. Mas Ian, hello, are you there? Yes, I'm here. Are you can jelaskan about jabatan Udah aja, kata udah Mas? pakai bahasa Indonesia aja. saya saya nge-cringe ngedengar bahasa Jakselanda, Ji. Mohon maaf. Jabatan jabatan kata yang mana ya? Jabatan kata. Oh, ini aja. Wait, bentar. Kita cari contoh. Biar lebih mengerti. Stop stream. Wait. Ibu membuka ini bentar. Oh iya, tapi sejauh ini waktu kalian belajar bisa ngikutin lah ya. I mean, lu nggak pusing mah pusing, tapi apa ya, nggak pusing amat kan? Atau emang pusing amat juga? Gimana guys? Pribadi gimana? Kalau gue insya Allah sih lebih apa ya, lebih oke lah, lebih nggak terlalu dari pengajian yang bahasa Arab yang pernah gue ikutin. Oh, alhamdulillah. Enggak juga, tergantung kondisi otak, kata siapa ini? Kata Kabut. Sih, emang begitu. Jadi nggak pusing ya, guys. Oh, coba mana ini? Udah bisa kelihatan streamku? Bentar. Apa yang kelihatannya? Keyboard bahasa Arab. Oke, bener ya, udah bener. Nah, jadi, nah kan di sini ada akbar ya. Tapi kan aslinya tuh kalau tulisan bahasa Arabnya tuh yang nggak ada harokat sama sekali nih. Kayak gini kan bahasa Arab asli ya enggak? Yang Arab gundul. Ya. Oke. Nah jadi ya, om om bacanya ya.
Jadi di sini kita itu mempelajari i'rab, pentingnya i'rab. Jadi i'rab itu mempelajari perubahan harokat akhir sebuah kata. Jadi ini kan di harokat akhir di huruf kata itu hu ini di ro ini. Jadi kita bakal mempelajarinya. Gimana cara kita mengetahuinya ini dibacanya apa? Allahu, Allahi, Allaha. Gimana cara mengetahui bacanya? Yang pertama kita Enggak, lanjutkan. Oke, siap. Jadi yang pertama tuh kita identifikasi dulu. Ini jumlah apa? Ada yang tahu ini jumlah apa? Langsung atau di chat juga boleh. Tebak ini Kemarin jumlah apa apa? ya? Ini jumlah bentar. Ini sambil mau jawab juga boleh. Siap. Ini yang kemarin gue catat kan ya? Iya. Nah, bentar. Ya kakak sekalian. Bang Irfani. Itu penyampaian. Silakan Kak. Apa jumlah apa? Jumlah ismi. Kenapa kakak menyimpulkan jumlah ismiyah? Kata yang pertama itu kata kedua sama kata pertama itu sama-sama isim. Kata pertama termasuk isim yang mubtada, kemudian yang kata keduanya isim khabar. Tunggu, jangan ke sana dulu Kak. Jadi kalau ada yang nanya gini, ini tuh jumlah apa? Cukup dijawab aja jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena di awal kalimat ini diawali dengan kata isim. Nah, kalau ditanya gitu, cukup gitu aja Kak. Nah, nanti ada pertanyaan berikutnya. Kalau jumlah ismiyah itu susunan katanya gimana? Nah, susunan kata di jumlah ismiyah apa aja Kak? Susunan katanya yang kata pertama mubtada, kata keduanya khobar. Benar. Jadi yang mubtada yang mana? Kalau yang mubtada itu Allah, terus yang Allah maksudnya jadi mubtada. Terus iya, khobarnya. khobarnya itu yang kedua akbar. Oke, akbar. Nah, terus udah sampai sini lumayan ngerti lah ya. Terus nanti gini. Kalau mubtada itu i'rabnya apa Kak? Rafa, nasab atau jar? I'rabnya I'rabnya apa? bentar. Ini sambil nunggu Kak Fitri, Kak Anissa nanya. Ini lagi bahas apa? Ini lagi nyoba praktek apa tentang i'rab sekalian sama contohnya lah. Kurang lebihnya praktek dikit. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya kalau mubtada itu i'rabnya apa Kak? Nasab atau jar? Maaf, bingung. Jar, i'rab. Jadi gini, kalau mubtada, setiap isim yang dia jadi mubtada di suatu kalimat, dia itu i'rabnya adalah rofa. Rofa. Nih, wait, kita ganti stream dulu bentar. I'rab tuh ada 3 yang ini. Nah ini. I'rab tuh ada 3 yang ini. 3 kan. Nah, yang pertama rofa. Diagram itu. Ya, yang ini. I'rab tuh ada 3. Ada rofa. Terus ada nasab. Ada jar. Nah, jadi kalau misalkan
ini kan Allahu itu jadi mubtada. Kalau mubtada itu masuknya ke yang rofa. Jadi yang ini nih. Mubtada itu masuknya rofa. Nah, di sini kan Allahu-nya itu sebelumnya kan kita tuh nentuin belajar i'rab ini tuh biar bisa tahu dibacanya Allahu, Allahi atau Allaha kan gitu. Nah, kita udah tahu nih jadi kita harus nyari tanda bacanya apakah harokatnya. Jadi cara nyari harokatnya itu kan yang pasti dia itu mubtada. Kalau mubtada itu rofa. Nah, ini rofa. Terus dilihat juga cara make tabel ini tuh selain rofa, dilihat dia itu isimnya apa, mufrad, musanna, muzakkar, jama atau jama muannas salim. Nah, kita lihat di sini Allah itu kan mufrad, cuman satu, Allahnya tunggal. Jadinya ini rofa kan ketemunya rofa di sini sebarisan ini terus mufrad yang ini. Nah, jadi pakai yang ini. Nah, tanda yang ini tuh domah. Jadi karena Allah ini di sini jadi mubtada dan mubtada itu i'rabnya rofa. Nah, ini tuh dia kan mufrad. Jadi mufrad terus i'rabnya tuh rofa. Nah, tandanya itu adalah domah. Rob isim. Nah, iya. I'rab isim mufrad. Di pasien Allah. Insya Allah atau pada pusing. Coba nih aku butuh partisipasi lagi. Kak Fitri kah? Berarti yang jenis apa sih namanya? Kan kalimat susunan yang ada kita identifikasi lagi i'rabnya dan mubtada Ya. i'rab itu kan rofa ya. Iya. Ya. Oh. Nah, ya. Kalau i'rabnya itu rof. Kita tentuin dulu jabatan kata di suatu kalimat. Contohnya yang Allah tadi ini dulu. Nah, kan Allah ini itu di sini jadi mubtada. Jadi jabatan kata dia adalah mubtada. Nah, setiap kata yang memiliki jabatan kata mubtada, dia itu i'rabnya rofa.
Nah, lihat dia tuh selain rofa dia mufrad, muzakkar, ya muzakkar, jamak, musanna. Nah, nanti kan ketemu. Nah, si yang khobar ini juga sama Kak, kayak gitu. Coba silakan. Yang Berarti udah aku yang akbar ya. Yang akbar ya sekarang. ya kita ke yang akbar. Berkejabatan katanya kan dia ini khobar. Ya, Nah, terus cara nentuin dia i'rabnya apa itu gimana? itu nanti ada listnya. Pasti khobar itu i'rabnya adalah ini rofa Kak, rofa. Oh, sama rofa. Rofa. Oh, sudah habis itu dia termasuk di isim Isim apa? isim Mufrad, isim tasniyah atau jamak, yang mana Kak masuknya? apa ya, nggak tahu aku. Kan Mufrad kita udah belajar tuh tentang yang karakter isim dari segi dan jumlahnya. jumlah. Nah, di sini itu kan Ada kalau ini sebuah tips aja. Kalau mubtada'nya mufrad, berarti khobarnya mufrad. Oh, Kalau mubtada'nya muannas, ya muannas, jamak muannas salim, si si apa namanya? Si khobarnya juga jamak muannas salim. Si khobar itu menjelaskan si mubtada'nya. Jadi si jumlahnya juga harus sama. Jumlahnya terus sama gendernya juga harus sama. Nah, kayak gitu. Dari segi kejelasannya juga harus sama. oke, kalau berarti isim dari segi jumlah dia termasuk ini mufrad. Benar. Itu. Berarti Jadi kalau dia bacanya domah dong terakhir. ya doma. Jadi gimana cara bacanya? Allahu akbaru jadinya. Ya benar. Eh, Kan kalau iya. azan Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kan karena biasanya di akhir jadi mati. Sebenarnya kalau kita baca lengkap itu tuh bacaannya Allahu akbaru, Allahu akbaru. Kayak gitu. Nah, mulai mengerti kali ya Kak. Paham. Oke. Kita dikit demi sedikit lah maju. Wait, aku tamatin dulu ini akbaru. Allahu akbaru. Ya Allahu akbaru. Yeay. Kak Fitri bisa ngirob lumayan. Tentuinnya pakai rofa apa agak gimana Pak? Gimana Kak Anissa? Itu nentuinnya pakai rofa apa agak gimana Pak? Aku kurang ngerti Kak pertanyaannya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan Kak Kia. Tadi khobar i'rabnya juga rofa. Iya Kak. Kalau ada yang punya jabatan kata khobar i'rabnya rofa. Ya begitu. Nah, di suara aku putus-putus nggak gengs? Atau di kaki ya doang? Kaki ya. Ya Allah sangat tidak sopan saya. Kaki. Udah tadi Pak sudah paham. Oke siap. Secara basic ngerti lah ya gimana menerapkan tabel ini. Aku hujan-hujan soalnya. Oh iya aku juga hujan di Sumedang tapi nggak gede sih. Hujan gerimis. Aku kemarin punya cerita lucu sama hujan tuh. Aku tuh dari apa gitu. Jam 1-an pulang dari toko kan aku suka ke toko. Terus aku pulang ke rumah. Aku
ke depan laptop aku lah, bukan laptop aku sih, lebih ke laptop yang aku suka pakai ini. Banyak yang kau kerjain kayak nonton reply, bikin materi, bla 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 bla, rapat, bla bla bla. Terus waktu mau azan maghrib mau bikin es buat buka kan. Terus aku keluar beli es batu disuruh. Dan ternyata hujan. Aku baru tahu padahal hujannya udah dari siang. Di ngantuk, gengs. Kan lagu Nina Bobo untuk bocil. Ketik 1 untuk mendoakan bocil ini segera tidur. Ketik 2 untuk apa? 1. 1 ketik 2 untuk membiarkan bocil ini tidur selamanya. Terus 1. nggak jadi 2. minum 2. Parah, parah Syabi. Anda ingin bocil ini tidur selamanya kah? Karena ngeselin. Maaf, canda guys, canda. Kasih itu sih. Enggak bercanda. Ini kayak nanya. Terus nggak jadi minum esnya, jadi cuman hujan gerimis sih, hujan kecil. Jadi aku tetap beli es. Baru kasih. Ada yang mau tanya sharingnya jam kita. Something guys. Kak Kia mau nanya, apa Kak? Silakan. Aja Ji nanyanya. Kak Zaki. Banget. Waktu dulu tuh aku kira Kak Kia tuh laki, soalnya namanya tuh Zaki_A. Terus pic profilnya tuh nggak ada cewek-ceweknya. Aku kira Zaki namanya. Monggo Kak Kia. Mau nanyain di table tadi sih sebenarnya. Oh iya siap. Wait, aku stream dulu tampil. Tampil. Oh ini nih. Dem, apakah yang mau ditanyain? Bagian tabel yang nomor 3 itu kayak masih Yang berubah. mana? Isim bukan 1, 2, 3, 4 yang bagian isim tasniah ya, yang perubahannya pakai alif. Ya. Alif atau bagian 2. Bagian 2 ini. Ya. Tapi mesti ada ke contohnya. Oh. Dan bahas yang penting kita ya Berubah posisi kedua, maksudnya nggak ada mengalami perubahan gitu. dorongnya. Kan Kan itu ini filmatika, dia mabni nggak bakal berubah-ubah. Oh iya. Doro itu telah hadir. Jadi lampau itu apa bahasa Inggrisnya, Bill? Gue lupa jadinya. Apa? Bahasa Inggris? Ya, lampau apa? Lampau. Tahu lampau nggak? Masa lalu apa? Past tense. The past. Ya itu, jadi lalu udah. Ini film nanti. Tapi yang di atasnya kan berubah. Yang mana Kak? Nih Handoro ini jadi hadiru. Kak. Ini bukan ini Kak. Bukan apa namanya? Bukan fi'il. Ini isim, ada alif lam.
Oh iya Eh, ya. ya Tergantung Allah, konteks kok ini berarti bukan ya. fi'il, ini isim, ada alif lam. Iya, iya ya bener aku ngomong gitu. Iya, itu Jadi isim dia ada. bisa berubah-ubah. Ini tuh namanya isim fa'il. Isim Jadi fa'il. kayak kan ada pekerjaannya yakni hadir, pekerjaannya hadir. Nah, jadi fa'il itu kan pelaku. Jadi yang hadir, orang yang hadir. Jadi kayak misalkan mukul nih, kata kerjanya mukul. Terus jadi kan ada isim fa'ilnya tuh yang pelakunya jadi pemukul. Mukul. Hmm. Yang mukulnya tuh siapa? Nah, kayak gini kan hadoro tuh hadir. Seorang pembimbing telah hadir. Nah, tapi kalau ini tuh jadi isim fa'il si ini al-hadiru. Jadi si ini atau artinya seorang pembimbing yang hadir kayak gitu. Atau enggak kayak misalkan seorang pembimbing yang mukul kayak gitu. Kalau mau lebih dalam tentang perubahan-perubahan ini nanti di Sorof ada. Oh iya. Oke, baik. Berarti tergantung konteks ya. Bukan tergantung konteks Kak, lebih ada rumus-rumusnya nanti itu di Sorof, kita belum belajar buat sekarang. Nanti Baik. bakalan terjawab. Baiklah, terima kasih. Oke, siap. Nggak susah temukan orang yang kooperatif untuk ngebangunin orang yang ketiduran di kelas. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Seputar materi hari ini. Kalian yang nasob itu satu kondisi juga ada ketiga kemungkinan bakal jadi rofa, nasob atau ngajar. Nah, kita sekarang bakal memasuki yang bagian nasob. Isim mufrad, i'rab mufrad, ini tuh i'rab isim mufrad nih, sebaris gini tuh ngebaca i'rab isim mufrad. Terus nasobnya yang di sini, nasobnya itu tanda fathah. Jadi kalau mau ngafalin tuh aku sama guruku gini. Contoh yang dari rofa ya. Isim mufrad, rofanya tanda dhamma, contohnya musyrifun. Nasobnya tanda fathah, contohnya musyrifan. Jarnya tanda kasroh, contohnya aku guruku ngafal tuh kayak gitu. Ro'a itu musyrifan, seorang pembimbing yang telah melihat. Jadi di sini itu ini jumlah apa? Ada yang tahu? Musyrifan. Ini jumlah apa? Jumlah wait. Apa Ro'a ya? itu saya telah melihat musyrifan, seorang Ismiyah ya? pembimbing. Apa? Ismiyah bukan? Ismiyah bukan. Bukan. Ini adalah jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Kan Oh iya ro'a benar. itu tuh saya lihat pekerjaan. Oh iya benar. Ya sih. Kalau jumlah fi'liyah susunan katanya apa Bil? Ini ya itu mubtada dan khobar ya. Kalau itu ismiyah. Bukan Bapak, salah. Fi'il dan fa'il. Ya benar. Jadi si ro'a itu ini jabatan katanya sebagai fi'il. Kalau yang musyrifan ini jabatan katanya apa Bil? Ah, Yang kenapa sih? musyrifan ini jabatan katanya apa?
Kan kalau yang ro'a itu ini jabatan katanya tuh fi'il. Kalau musyrifan ini jabatan katanya apa? File. Benar. Wih, pinter Syabil, aku senang. Yeah. Fa'il. Kalau fi'il tuh kan mabni. Kalau kan ini fi'il mabdi. Jadi lampau. Has. Nah, telah melihat. Jadi dia mabni nggak bakal berubah-ubah i'rabnya. Yang di sini mu'rab tuh di jumlah ini atau di kalimat ini adalah yang ini, soalnya ini isim. Kalau jadi fa'il, kalau ada kata yang memiliki jabatan kata, kalau ada kata, wait, oh alah, salah. Oh, I see. Wait. Ini aku tadi agak salah kayaknya. Oke, ulang dari awal. Ini agak sulit dijelasinnya sih. Jadi gini, itu jumlah fi'liyah. Ulang ya dari awal. Anggap tadi saya nggak ngomong apa-apa. Ya Allah. Nah, jadi ini adalah jumlah fi'liyah. Di sini tuh ro'aitu ini fi'il. Terus fa'ilnya kan fi'il. Oh, wait. Ini kan ini fi'il, ro'aitu ini. Terus ada musyrifan. Musyrifan ini tuh di sini sebagai maf'ul bih. Tapi kalau jumlah fi'liyah itu kan yang wajibnya itu ada fi'il sama fa'il. Nah, di sini di kalimat ini tuh fa'ilnya tersembunyi. Waktu itu ada yang nanya tentang domir mustatir ya. Yang apa? Aku nge-share video itu loh, inget nggak tentang domir mustatir? Yang kita ingat nggak kalian tentang domir mustatir yang waktu itu ke-share? Kagak inget kali ya. Jadi domir mustatir itu adalah domir yang tersembunyi. Domir, buat yang belum tahu, domir itu adalah kata ganti. Contohnya dia, kamu, aku. Nah, itu semua kata ganti. Kan aslinya, contohnya Syabil. Tapi diganti jadi kamu. Kayak gitu. Dan di sini tuh ada domir mustatir. Domir itu atau kata gantinya itu tersembunyi. Jadi nggak kelihatan secara langsung. Jadi nggak kelihatan secara langsung, jadi bunyi tidak terlihat. Kan di yang video yang ku kirim tuh, aku lupa kata-katanya. Bla mencintaimu seperti domir mustatir. Nah, jadi dia cinta. Ya Allah. Pembahasannya sangat Ini jadinya emang. Udahlah. Tapi ya benar sih. Bukan nih yang kalimat ku kirim itu. Aku cuman menjelaskan, kemarin ada yang nggak ngerti. Ya. Tapi kenapa itu? Pasti kan Kirimnya itu Bio. Alasan. Gimana ya? Sepertinya kalian ada trust isu ke saya ya. Orang bunda nyimak dari belakang pintu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, lanjut lagi. Ini ada domir mustatir, jadi domir yang nggak kelihatan. Jadi pelakunya itu saya. Domir atau yang fa'ilnya itu saya. Fa'ilnya itu berupa domir atau kata ganti. Jadi nggak nama langsung kan, biasanya tuh kayak Zaid telah memukul Umar. Jadi pelakunya itu Zaid ya, subjeknya. Kan di situ jelas banget apa ditampilkan si pelakunya. Kalau ini enggak. Itu pelakunya berupa domir atau kata ganti, contohnya kamu telah memukul. Nah, si kata gantinya ini mustatir atau tidak terlihat. Mustatar atau mustatir ya.
lupa. Mustatar kalau nggak salah. Ya Mustatar, astagfirullah. Allah, Mustatar. banyak Jadi si istighfar domirnya kalau nggak kelihatan. Ya ampun. Nah, nggak kelihatan kan si fa'ilnya di sini. Sebenarnya ada sebuah domir yang mustatar, tidak terlihat. Domirnya apa? Aku. Jadi saya yang melakukannya. Saya telah melihat. Nah, jadi fi'il fa'ilnya udah tercukupi nih. Saya telah melihat artinya ini. Saya telah melihat. Dan di sini dia sebagai maf'ul bih, maf'ulun bih. Jadi dia tuh sebagai objek yang terkena dampak dari pekerjaannya, kata kerjanya. Objeknya itu yang pasti kalau ada sebuah kata yang memiliki jabatan jabatan katanya itu adalah maf'ul bih, dia i'rabnya nasob. Nah, jadi kita bakalan nyari di sini bisa lihat dengan seksama bahwa di sini tuh mufrad, soalnya artinya juga seorang pembimbing. Jadi pembimbingnya satu, tinggal dia nasob karena dia maf'ul bih, i'rabnya harus nasob ini. Dicari terus dia mufrad. Nah, jadi di sini dia tandanya fathah. Jadi bacanya ro'aita ya, ro'aita musyrifan. Ini tuh musyrifan. Ini kayak nyatu soalnya burung. Sob karena apa tadi Pak? Karena jabatan kata dia sebagai maf'ul bih atau sebagai objek. Gitu Kak. Nah ini ada yang nanya. Domir tadi apa ya? Domir mustatar. Gitu. Oke. Mau ada yang ditanyakan lagi kah? Cil mau beliin saya kopi kah? Saya boleh sih. Jabatan kata. Ini Kak Fitri nanya. Jabatan kata. itu baik banget tuh Dan. Nasob pasti jumlah fi'liyah. Enggak Pak? Rob nasab itu karena dia jabatannya sebagai apa tadi, Pak? Sebagai maf'ul bih. Berarti untuk Maf'ul fi'il bih. ini. Isim. Dia objek. Bukan Masih subjek. Objek yang terkena dampak dari pekerjaannya. Jadi objek yang yang dilihatnya itu si musyrifan ini, pembimbing ini. Contohnya gini. Doroba Zaidun Umaron. Doroba itu kan fiilnya. Memukul tuh. Terus yang melakukan pemukulannya siapa? Ya, Zaid. Nah, Zaid di situ jadi fa'il. Umaron yang jadi maf'ul bih, jadi objek. Nah, si maf'ul bih itu yang dipukulnya. Kalau subjek itu atau fa'il itu yang mukulnya, ini yang dipukulnya. Jadi ini tuh yang dilihatnya si musyrif ini, pembimbing ini. Begitu Kak. Sudah terjawab pertanyaannya? harus replay kalau ini aku. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa di-reply aja. Oke. Masih ya. Terus domir itu artinya apa? Domir itu kata ganti. Kata ganti? Ya. Oh, kata ganti untuk misalnya nama dari Contohnya aku. gini. Gitu. Kalau kita ngobrol. Anda, saya. Kan kalau ngobrol sebenarnya tuh Gozi, Fitri kan kayak gitu. Gozi, Kak Fitri. Nah, tapi kita pakai domir. Jadi Anda, saya. Kayak gitu. Ngerti nggak? Nah, si Anda dan saya itu adalah domir. Kan aslinya itu nama.
namanya ya. Itu aku telah melihat. Jadi bukan Gozi telah melihat. Soalnya aneh kan, Gozi yang ngomong, terus Gozi bilangnya Gozi telah melihat, jadi aneh. Jadi pakai domir atau kata ganti, yakni aku telah melihat. Nah, seperti itu, Kak. Berarti Rob Nasab ini itu bentuknya, maksudnya kalau aku nanya gimana ya? Dia ini tuh apa sih Pak? Maksudnya aku nanya apa ya? Aku ngeblank sebentar. Kakak ngopi bareng aku yuk kakak. Bentar. Ya Allah. Bocil aku makin ngeblank. Woi, Bentar. Kak Anissa ini bocor kesayangannya mohon dikondisikan terlebih dahulu. Sepertinya mulai meresahkan. Dari sini. Rob Nasab ini tuh dipakai dalam kondisi apa? Oh, Kalau nanti ada listnya apa? Bukan list, ya list sih sebenarnya. Kan typically. kita menggunakan i'rab nasab ini, tapi itu nanti bakalan ada. Yang pasti sampai sini yang udah ke unlock, tuh adalah maf'ul bih dulu. Sampai sini maf'ul bih dulu. Nanti ada lagi semakin maju, nanti nambah lagi apa aja yang nasab, nambah lagi. Tuh. Oh, jadi kita tahu dia itu pakai i'rab nasab kalau dia tuh punya ini jabatan maf'ul bih ya. Iya, begitu. Oh, oke. Aku seneng ya ada orang ngerti. Alhamdulillah ya Allah. Tapi ini bukan karena aku sih, kalau ada yang ngerti di antara kita itu karena Allah. Hanya Akhirnya sebagai ada yang wasilah. mengerti. Akhirnya ada yang mengerti lu Ji. Iya, Akhirnya ada yang iya, mengerti alhamdulillah. perasaan lu ya Allah. Akhirnya. Ya, Bil, kok Apa sih ya Allah nggak jelas. Sorry lanjutkan. Bil mulai tidak jelas. Jangan karena kita Ya, berteman. gua kan hanya mengikuti lu Ji. Kan sesama teman itu tuh saling mempengaruhi gitu. Ya benar. Nah, sudah cukup saja pertemanan kita sampai sini. Deh. Canda. Ampun. Yang doroba Umarun Zaidun tadi pakai i'rab nasab juga, Pak. Nah, ini bisa jadi contoh juga. Tapi aku pusing males nulis bahasa Arab ya. Aku nyebutin tanpa ditulisin atau harus ditulisin juga. Gimana nih? Apa aku contoh-contohin doang udah ngerti? Tulis aja dulu kali ya, takut gak ngerti. Aku ragu. Nulis bahasa Arab tuh ribet banget sih. Paling susah kalau kata gue. Pertanyaanku belum dijawab Pak Gozi. Yang mana Mas Ian? Maaf. Enggak ya, yang Mas Ian dulu, kasihan. Di Mas Ian, posting yang mana? Iya sama dengan nasab. Bukan Mas. Jadi nasab, kapan kita pakai nasab itu tergantung jabatan katanya apa. Dan kebetulan di jumlah fi'liyah itu salah satu susunan katanya itu ada jabatan kata yakni maf'ul bih. Nah, sedangkan maf'ul bih itu i'rabnya nasab. Kayak gitu. Apakah sudah terjawab, Mas? Aku kalau ada pertanyaan emang rada suka lupa. Ada contoh ismiyah pakai nasab? Sejauh ini belum ada. Apa ya? Belum ada sih. Tapi bisa jadi ada. Tapi kayaknya kita belum sampai ke sana. Jadi walaupun ada juga bakalan bikin pusing kita, Mas. Jadi kita sampai sini aja dulu. Dan kemana-mana tetap bersama kami.
Wasi. Contoh yang di tabel itu. Ini contohnya jumlah fi'liyah. Iya. Ini jumlah fi'liyah. Soalnya yang iya, maf'ul bih sama dengan nasab, benar. Bisa dicatat tuh sampai sekarang. Kalau mubtada sama dengan rofa, terus khobar sama dengan rofa. Terus fi'il itu nantilah kalau buat fi'il nanti kita bahasnya. Terus kalau fa'il itu sama dengan rofa. Nah, terus maf'ul bih sama dengan nasab. Gitu. Udah kejawab ya Mas Ian? Jadi berhutang jawaban saya. Alright, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada pertanyaan yang kelewatkan? Bang Irfani hilang, tidak ada kah? Oh, kalian jadi Kak Anissa semua. Minat jadi Kak Anissa, Bil. Ada niatan gitu mau jadi fandomnya Kak Anissa. Fa'il sama dengan rofa, iya Kak. Kalau fa'il itu i'rabnya rofa. Mana? Sudah ya, kita lanjut dulu. Oke. Masuk ke jar. Mau dicontohin nggak yang doroba Zaidun Umaron? Aja banyak. Halo, halo. Ya, Mohon maaf. Gua AFK dulu ya bentar, soalnya bantuin mak masak lagi. Oke, enak Saleh. Monggo Bil, semangat. Yo. Nah, udah kelihatan ya ini. Kita contoh langsung, kita Arab gundul dulu semua. Tapi karena doroba itu fi'il, bahasannya nanti aja ada khusus. Atau ini aja ya. Enggak berat sih sebenarnya. Oh iya, ini ditulis aja. Soalnya kalau kan ini doroba itu fi'il madin. Jadi kalau fi'il madin itu dia mabni, jadi nggak bakal berubah-ubah. Jadi kita tulis go, terus ro, mamba, roba, baru kita gundul-gundulin. Roba zaid mana? Zaid. Nah iya. Dal mana? Zaid. Tambah Umar. Kayak gini. Jadi sebelum kita latihan nih, ada yang mau nyobain latihan? Mas Ian, Kak Fitri, Kak Putri, Nisa, Atau ya, Fitri mau nyoba? Oke, kita mulai ya latihannya. Jadi kalau mau mulai itu, ya Allah, kita harus nentuin dulu ini jumlah apa. Nah, ini jumlah apa Kak? Kak Fitri. Halo. Ya lain aja kan tadi aku udah Pak. Oh ya, ya Allah. Oke siap. Ada lagi yang lain mau? Kak Kia. Itu Pak Ian kayaknya minat Pak. Oh Mas Ian, monggo Mas. Kenapa aku terusin dijadikan tumbal? Padahal itu proyek Aceh, tumbal kelas Aceh. Jadi Itu dari jawab sama Anwol Anissa ya. tuh. Elia tuh, jawab Anissa tuh. Anissa aja jawab. Tunjuk-tunjuk ke orang. Itu loh, Anissa jawab di chat Arabic Class tuh. Oh jawab. Ayo Anis. Aduh, masku habis. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah, benar. Nah, iya. Kalau jumlah fi'liyah itu susunan katanya apa?
Fi'il sama fa'il. Woi, pinter Mas. Catatan saya Fi'il sama komplit dong. fa'il. Komplit Fi'ilnya mana catatannya. Mas? Yang Hah? jabatan katanya fi'il yang mana Mas? Fi'il tuh yang doroba. Doroba kan artinya memukul, kata kerja. Terus yang fa'ilnya Fa'ilnya Umar. Betul gak sih? Umar. Zaidun, sorry. Zaidun, weh. Terus Umar di sini jadi apa jabatan katanya? Dia jadi maf'ul bih. Jadi Benar. objeknya. Nah, kan ini doroba, dia karena mabni pasti doroba. Nah, Zaidun ini dia jabatan katanya tadi apa, Mas? Doroba. Bukan yang ini nih. Kita udah pindah ke yang ini, Yang apa? yang Zaid. Dia tadi kan Kalau- fa'il. Nah, kalau fa'il itu i'rabnya apa? Ayo. Kalau fa'il itu i'rabnya apa? Rofa. Nah, kalau rofa, dia ini sebelum itu dia isim apa dulu? Isim mufrad kah? Isim tasnya? Isim muzakkar? Isim muzakkar, jamak muzakkar. Dia apa dulu nih, Mas? Itu bentar. Bentar, dari segi dia muzakkar. Kalau dari segi jumlahnya mufrad. Kalau i'rab isim mufrad, rofanya tanda apa? Pakai Domah. apa tandanya? Domah dong. Doroba Oh Zaidun. iya, Ih, mau juga ih. Dia Ya. nggak mau, siapa itu yang ngomong tuh? Oh, dia gantian aja. Ian mau ngomong Tadi hilang. yang mau jawab siapa tadi? Gantian aja. Ada ya. Mau kan bisa jawab. Jadi aku lanjutin dulu ya. Ah, Yang ini Zaid. Jadi ini jadi pakai domatain kita pakainya. Soalnya kan harus ada ciri isimnya. Nah, cirinya itu adalah domatain. Kayak gitu. Zaidun. Nah, udah nih doroba Zaidun. Terus ini Umaro ini kita sebelum Umaro atau Umari atau Umara Umari, Umaro, Umaru. Nah, kan kita nggak tahu tuh yang mana. Jadi sekarang apa nih Mas Ian mau mundur kah atau masih mau bertahan? mundur boleh nggak? Oh, boleh sih, tapi ya gimana ya? Itu Aja lo udah tinggal satu. ya udah ya. Oh, Yo, dimarahin teman kelas tuh. ya. Ayo semangat semangat Itu udah disemangatin sama bocil Bapak. Ayo, bisa lah ya kita tamatin. Ya, Nah, jadi kita tentuin dulu ini jabatan kata dia apa, Mas? Umarun kan maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih i'rabnya apa? I'rabnya tadi dia rofa. Enggak, rofa ya. Oh, bukan, sorry, dia nasab. Catatanku. Oke, nasab. Pilih ya jabatan Terus kata maf'ul bih nasab. Ya, oke. dia isimnya isim apa? Isim mufrad, isim tasniyah, sama Isim mufrad. apa nih? Isim Isim mufrad. mufrad. Terus kalau i'rab isim mufrad rofanya nasabnya tanda apa? Tanda nasabnya apa? Ini wawu, ini berarti fathah ya? Oh iya benar. Jadi Oh, baca berarti Zaitun Doroba Zaitun Umaro. Umaron. Kita pakainya Umaron. fathatain. Soalnya Oh, biar ada ciri isimnya. Cuman di sini kan nakiroh dia, gak ada alif lam. Jadi kita bisa kasih apa? Ya harokatan wen. tanwin ya. Oke, Ya. I see. Um- Ya, catatanku kurang berarti. Umaron. Si
Tanwin. Karena dia kalau nggak dikasih tanwin nggak ada ciri isim, aman dia ini nakiroh. Kalau nakiroh itu kan nggak ada alif lam. Ini bisa kita tambahin tanwin Oke. seperti itu. Nah, jadi udah bisa nih. Doroba Zaidun Umaron. Hey, congratulations. Berarti aku dapat baru ini. Berarti nasab tuh makful bi itu pasti nasab ya. Kalau maf'ul bih ya pasti nasab. Oh begini enggak. Oke, makasih. Oke. Berarti yang belum contoh untuk yang ismiyah ya Pak Guru. Oh iya, yang ismiyah. Nanti aku juga kurang kurang tahu ada jumlah jumlah ismiyah yang ada maf'ul bihnya atau enggak. Aku kurang tahu juga, tapi kalau ada kita bakal nemu, kalau nggak ada ya nggak nemu. Itu aja palingan. Oke. Oke, makasih. Lanjutkan. Makasih Mas sudah menjawab. Tadi saya live Ustadz, mohon maaf ada hal mendadak, nggak apa-apa. Aku padamu patah kertas timbunnya mana tadi? Pak Ian minta catatan. Kebiasaan ya minta catatan. Mungkin hari ini sampai situ dulu aja kali ya, atau masih pada mau nambah materi? Kalau aku mau aja sih bisa nambah materi, tapi kalian mau nggak? Atau pada mau istirahat dulu? Aku ini Arabic class-nya santai aja. Waktunya juga nggak usah tertentu, kayak berapa lama, kita ngalir aja. Monggo, ada yang punya saran? Kalau nggak ada yang punya saran, dari sini aja dulu kali ya. Atau tanggung lah ya, kita tamatin dulu yang jar ini. Erom yang jar. Habis ini bakalan bahas tentang aku stream dulu. Ini Kak Anissa nanya spoiler. Kita lagi belajar yang ini. Mufrad sebaris ini. Nanti besok yang ini. Nanti besoknya lagi yang ini. Ya beginilah terus. Nanti kan ada kemungkinan fakta-fakta yang berbeda. Dan nanti kita bakalan mencoba untuk mengi'robnya. Kayak gitu Kak. Mbak Ahmad belum kecatet. Oh ya. Ini aku copy aja. Taruh di coba Zaidun Umar Malik. Oke, kita lanjut dulu sebentar. Kita bakal belajar tentang jar. Jadi move sampai sini. Yang tapi kita ada ingat ya kalau di mufrad dia pakai kasroh di harokat akhir katanya, berarti itu jar kayak gitu. Kita lanjutin yang tadi. Stop sharing. Nah, di sini juga kita bisa nambahin lagi satu jabatan kata lah, bukan jabatan kata sih,
Tapi ya sih jabatan kata. Jadi susunan kata lagi bisa kita ramu lagi di sini tuh kata per katanya. Ini kita bisa nambahin keterangan. Kan kayak subjek, predikat, objeknya itu udah terpenuhi semua di sini. Nah, kita sekarang bisa nambahin keterangan. Kita tambahin keterangannya itu kan ini Zaid telah memukul Umar. Kita tambahin di sekolah. Kita bakal tambahin di sekolah. Oke. Tulis dulu ini ya. Kita gundul-gundul lagi dulu. Menggundul-gundul. Kita kurang spasi. Ya. Oke. Madrasati. Al-madrasati. Wait, aku search sebentar. Wait ya. Kamu Oke. Udah kelihatan belum nih? Anissa jadi tumbal katanya Kak. Siapkah? Tumbal. Sebenarnya bukan tumbal sih. Kalau ngejawab tuh dapat pahala. Tumbal untuk mendapatkan pahala. Monggo yang mau berlomba-lomba dapat pahala. Oke. Ayo nih siapa yang mau nyoba? Tuh dengerin. Mas juga kalau mau dapat pahala boleh kok. Dapat pahala lagi double. Oh, ada yang mau nyoba nggak? Ayo harus ada yang mau nyoba. Ayo voting siapa yang harus nyoba? Kak Anissa kah? Kanisa? Yalah Kanisa. Mau nggak Kanisa? Ayolah bisa lah ya Anissa. Oke fix Kak Anissa yang bakal jawabnya. Mic. Open mic buat lagi tidak memungkinkan. Ini juga boleh. Gimana mau open mic aja kah? Tapi kalau bisa open mic aja biar aku ada temen ngobrol. Kalau sendiri ya ngobrol sendiri. Jangan dikasih opsi Pak Guci. Nggak Pak chat aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Monggo mau di chat aja ya. Oke. Siap nih Kak. Siap. Siap ya. Aku ngantuk. Ya sabar cing. Juga belajar. Siapa sih yang nggak ngantuk kalau belajar? Nah kalau kalau mau tidur duluan juga nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya Kak Anissa. Nah di sini sekarang V ini apa Kak jabatan katanya? Kak Anissa jabatan katanya. Harf. Oh ya aku belum ngajarin ya. Jadi di sini tuh ada keterangan. Jadi ini kan fiil yang doroba ini. Terus ini fa'il. Terus ini maf'ul bih. Nah ini keterangannya itu udah hampir satu kalimat lagi tapi belum. Jadi keterangannya itu panjang. Jadi mereka tuh keterangan lah kita sebutnya keterangan. Nah kan keterangan ini mempengaruhi kepada i'rabnya, jabatan pengaruhi ke. Di sini ada fi. Kalau fi itu kan
dia mau jabatan apanya yang dia bakalan V selama-lamanya. Nah, jadi udah terjawab nih yang V itu mabni. Jadi dia bakalan mabni sukun. Ya-nya kan disukun tuh. Kayak gitu. Oke, siap. Nah, yang al-madrasati ini apa? Nah, jadi karena kalau keterangan itu jabatan katanya keterangan itu apa ya? Dia nggak ada efek khusus, tapi biasanya tuh kalau keterangan itu ada harf jar di keterangannya. Kan keterangannya tuh segini. Nah, di sini tuh ada fi. Fi itu harf jar. Jadi harf jar ini masuknya ke yang ya'mal, yang beramal. Ingat kan kemarin ada harf dari segi beramal atau tidaknya. Jadi ini harf jar itu masuknya ke yang beramal. Tetap i'rab isim di depannya. Jadi kalau misalkan ada harf jar di depan isim, maka isim yang di depan harf jar ini dia itu i'rabnya otomatis bakalan jadi jar i'rabnya. Kayak gitu. Terus dia kan isimnya mufrad nih. Nah, jadi i'rab isim mufrad itu jarnya tandanya itu kasroh. Jadi di sini tuh al madrasati, fil madrasati, begitu Kak. Ada Baik guys. ini Halo sukun. kembali. Halo. Madrasatin. Madrasati, Mas. Soalnya kan ada alif lam di sini. Oh, Kan inget nggak yang nakiro makrifat yang iya. dari segi kejelasannya kan ada yang nakiroh itu random. Jadi kalau dia nakiroh nggak ada alif lamnya, jadi madrasatin nggak ada alif lamnya, dia sekolah di sekolah manapun. Tapi kan aneh ya, kan ini udah jelas sekolahnya yang mana ya, sekolah si Zaid sama si Umar kan di konteks ini. Jadi aneh kalau kita makainya yang nakiroh. Jadi lebih cocok kita pakai yang makrifat atau udah jelas yang mana sekolahnya. Jadi kalau makrifat itu ditambahin alif lam. Jadi kalau ada alif lam kita nggak bisa ngasih tanwin. Nah, jadi kita pakai yang madrasati, begitu Mas. Apakah terjawab pertanyaannya? Iya, cuman tak nyari catatan dulu yang marifat tadi. Kalau catatan nggak ada ya. Udah ada kalau nggak salah pembahasannya. Itu bukan waktu aku lagi tidur. Enggak, Apa Mas? bukan waktu aku lagi tidur ya. Enggak ya. Ya tak cari ya dulu aja. Ya kan, nanti ada kok di pembahasan. Ada. Itu tanggal 23. Wih, tanggal 23. 23 Maret. Iyo. Wih, hafal Masya Allah. 23 Ada Maret. di catatan bukan hafal. Tidak seperti saya. Bukan. Oke, makasih. Ini malahan Kak Anissa ini ya nggak dites. Soalnya kayaknya belum dijelasin. Ya secara ini gini lah. Soalnya kalau belum dijelasin malah pusing, ntar enak dijelasin dulu aja. Ini sekali nambah tentang i'rab isim mufrad yang jar sama tentang keterangan, kita belajar tentang keterangan juga. Ini ku copy, ku taruh di chat ya ini ya. Hasil tulisankunya. Nah itu udah. Berubah Zaidun Umaron fil madrasati. Nah jadi kalau udah belajar kayak gini harusnya kita semua udah bisa kalau editing tuh breakdown. Jadi apa breakdown tuh Bil artinya ya? Susah aku jelasinnya. Breakdown sih, iya ya breakdown. Jadi diperjelas, dipisah-pisah lagi. Pak nih, aku harap semuanya ikutan partisipasi. Oh ya, menguraikan, benar. Jadi kita bisa menguraikan, kita bisa menjelaskannya lagi. Kenapa ini dibacanya madrasati, kenapa nggak madrasata. Nah, jadi bisa kita nge-breakdown sih katanya. Begitu. Bisa kita uraikan. Aku harap semuanya ikut. Kita ini terakhir
kita mau menguraikan aja, menjelaskan ulang lagi kenapa ini dibacanya gini, kenapa nggak gini. Oke, siap. Mohon kalau bisa semuanya on mic ya. Jadi jawabnya bareng-bareng aja, nggak usah satu orang tertentu. Mas Ian, Bang Irfani, Kak Fitri, terus Kak Nisa, Kecil juga kalau mau jawab boleh. Atau siapa lagi? Kanara atau Kak Kia boleh. Kalau Kak Misel, Ayana boleh. Monggo. Mohon kalau bisa on mic semua ya. Udah siap nih? Tidak. Tidak. Sudah kita tamat. Aduh. Intinya, wait, ada yang mau nanya nih. Intinya adalah kalau depannya harf berarti i'rabnya jar pakai kasroh, Pak. Tergantung, Kak. Yang pertama yang kan ini ya mastiin pemahamannya. Yang pertama intinya adalah kalau depannya harf berarti i'rabnya jar. Belum tentu harfnya juga harf yang tertentu, yakni harf jar. Soalnya ada harf yang bukan harf jar, dia tidak beramal harfnya. Wa itu kan harf dia artinya dan, tapi dia nggak beramal. Walaupun ada wa sebelum isim, dia nggak bakal ngerubah apa-apa. Itu. Terus ini pernyataan keduanya, i'rabnya jar pakai kasroh, Pak. Tergantung juga. Tergantung apakah dia isimnya itu isim mufrad atau apa. Kalau dia isimnya yang jamak muzakkar salim itu beda lagi, nanti ada rumusnya lagi. Itu, Kak. Apakah menjawab? Jawab kalian insyaallah. Oke, kita breakdown ininya. Nah, aku mau nanya, doroba kenapa dibaca doroba? Oh, ini lewat aja ya. Doroba ini mabni. Nah, sekarang kita ke Zaidun. Kenapa Zaidun ini dibaca pakai ini domah? Matain, ada yang bisa jelaskan? Fitri mungkin. Fitri. Dia Monggo. Apa, Kak? Saya bingung. Bingung. Karena dia Pak Ya udah, breakdownnya aku sendiri aja lah. Skip, Ya. skip. Aku skip. Oke lah, skip. Mas Ian mau kah? itu karena dia fa'il. Oke. Dia i'rabnya apa, Mas? Dia rofa mubtada jadi Rofa. rofa. Oke. Terus tanda i'rabnya apa? Dia pakai doma. Itu ada tanwin karena Oke, dia sebagai isim jadi doma tanwin. Oke, benar. Kan Terus ini kenapa dibacanya Umaron? karena dia maf'ul bih objek. Terus kalau maf'ul bih i'rabnya apa? Nasab pakai fathah karena Nasab. Tandanya dia fathah. isim jadi pakainya fathah tanwin. Kan ini tadi yang Karena jawab dia isim mufrad lebih tepatnya. Oke. Nah, begitu. Terus ini dia kan mabni ya. Jadi nggak usah ditanya, dia bakalan fi aja. Terus ini kenapa dibacanya al-madrasati, Mas? Karena depannya ada huruf Karena dia didahului oleh huruf jar. Harf jar. Kalau Nah, depannya didahului huruf jar, otomatis dia pakai jar. i'rab yang jar. Dan dia itu isim mufrad. Jadi pakai i'rab isim mufrad jar. Ternyata itu tandanya apa? Asro. Ah, bener. Wih, udah mulai pada bisa lah ya sejauh ini. Ya Allah, Mas Ian mewakili yang lain lah, semoga ngerti sampai sini. Oke, alhamdulillah. Mungkin sampai sini dulu aja materi hari ini. Bocil ada sepatah dua patah kata kah
tentang materi hari ini, kesan dan pesannya, Tidak, Cil. Pak, tidak. Tidak, aku mau ngasih pengumuman aja. Oh iya, silahkan. Oh, ada pengumuman apa nih? Ya, kakak cantik. Om, abang-abang ganteng. Jangan lupa hari Jumat datang. Hari Jumat datang ke pos ronda Taman Kota. Ada curhatan papa komplek tentang kehidupan yang susah. Oh iya. Jam Oh, kayak Arabic class. Aku ngakak kan tadi kakak cantik buat cewek itu. Terus selanjutnya tuh om ya Allah, kok jadi om. Tapi di selanjutnya ada abang-abang. Nah, aku masuknya ke yang abang-abang itu kali ya. Bocil ngapain ikut curhatan bapak-bapak? Oh, penasaran ya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nanti aku siapin kopi, kakak. Aku disuruh siapin Oh, kopi iya. sama kacang. Ini yang jaga warkopnya, Kak. Ini disuruh emaknya buat jaga warkop karena disuruh cari duit sendiri. Ya Cil. Udah nggak dianggap Iya, kan Kakak. Anda sama. Benar, Bapak Guru, benar. 100, Bapak Guru. Oh iya, makasih. Aku 100. Tuh Cil, ada yang nanya. Oh, Tihwan kok ngetek ke kakak cantik, Cil? Kakak Ayo itu loh. buat umum, kakak. Itu buat umum. Oh, buat umum. Ya Allah. Om, Jadi ini biar kakak-kakak cantik biar tahu kalau pacarnya lagi nongkrong ngobrolin apa. nggak boleh pacaran, Cil. Maaf, Kak. Bapak, aku nggak tahu, Bapak. Maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Jangan diulangi lagi ya, Cil. Ya buat perempuan yang nanya kalau laki ngobrol dan ngapain, bisa datang ke pos ronda besok tidak Jumat malam. Iya, Jumat malam. Yang abang-abang om-om Jumatan dulu siangnya, baru nanti malamnya ke pos ronda udah taraweh. Oke, udah ya Cil, itu aja kali yang mau lu omongin atau ada lagi nih? Udah Pak, saya pusing, saya ngantuk. Oh ya udah, tidur aja, siap. Udah, ini boleh tidur Anda. Tapi Anda tidur di mana ya? Anda nggak punya rumah, kasihan udah di Aku bisa tidur di gerobak, Kak. gerobaknya siapa? Nah, walaupun gerobaknya punya Anda, nggak peduli sih saya. Mari kita tutup aja, gue kembaliin ke Syabil, Bil. Monggo. Terima kasih banyak Bocil juga ya sudah mengumumkan hari pun ngeselin seperti biasa Bocil namanya juga ya. Terima kasih juga buat Gozi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita pada baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.